Namaku Mayang 22 tahun. Dalam kesempatan ini aku akan bercerita sedikit atas pengalaman yang aku alami dengan seorang dokter yang berkulit gelap alias hitam. Dan ternyata pengalamanku itu sangatlah luar biasa. Sensasi yang aku dapatkan kala itu. Biasanya aku kurang suka kalau harus melakukannya dengan pria yang berkulit gelap. Bagiku, kurang ada daya tariknya. Aku lebih suka dengan pria yang berkulit putih, karena lebih menarik menurutku. Tetapi inilah kisahku dengan pria yang berkulit gelap itu. Aku bekerja sebagai supervisor marketing di sebuah perusahaan farmasi. Sebelum aku menjadi supervisor, posisiku adalah detailer, yaitu wakil dari perusahaan farmasi yang bertugas mengenalkan dan meyakinkan dokter akan produknya dengan harapan menuliskan produknya di resep. Kala itu aku ditempatkan di Sulawesi Selatan. Sebulan sekali aku mendapatkan tugas keluar kota ke Ambon. Biasanya selama 1 minggu di daerah itu. Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Karena sudah banyak perkembangan, di Ambon sudah ditempatkan seorang detailer baru dengan panggilan Doni. Sedangkan aku ditempatkan di Jakarta untuk membawahi beberapa detailer. Suatu hari, tepatnya hari Kamis, aku dipanggil oleh sales manager untuk datang ke kantornya. Mayang, kamu kenal dengan Dr. Felix kan? Tanya bosku. Kenal pak, memangnya kenapa? Sahutku dan balas bertanya. Tadi Dino telepon, katanya suami dokter tersebut mau datang ke Jakarta karena ada satu keperluan. Jadi besok kita jemput dia bersama-sama di bandara. Jelas bosku. Dokter Fahri yang mau datang? Saya juga kenal beliau pak. Baik pak, besok kita jemput bersama-sama. Kalau gitu, jelasku. Sudah menjadi hal yang biasa bagi perusahaan farmasi untuk menyambut dan menjamu seorang dokter atau keluarganya. Apalagi dokter tersebut banyak menuliskan produk-produknya di resepnya. Demikian juga dengan suami Dr. Fahri ini. Dia adalah paling banyak membantu perusahaan kami di kotanya. Dr. Fahri ini bertugas di sebuah puskesmas kecil di sana. Dan dia tidak buka praktek pribadi. Jadi, hanya meresepkan obat-obatan generik saja. Tapi aku sudah mengenal dia sewaktu aku sering ke kotanya dulu. Dr. Fahri sewaktu aku masih sering datang ke kotanya itu. Dia baru saja menikah sekitar 1 tahun dan belum dikaruniai momongan. Dia orangnya baik, wajahnya ganteng, khas wajah orang di daerahnya sana. Tingginya sekitar 165 cm, usianya waktu itu sekitar 31 tahun. Jadi sekarang sekitar 32 tahun. Mengenai posturnya, aku tidak begitu jelas. Karena saat aku ketemu dengan dia, selalu mengenakan jubah putih dokternya, dan aku juga tidak terlalu memperhatikannya, karena aku waktu itu tidak tertarik dengan pria yang berkulit gelap seperti itu. Walau sesungguhnya kulit Dr. Fahri itu tidaklah terlalu hitam. Itulah yang aku dengar, karena aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dr. Fahri sewaktu belum menikah adalah seorang atlet bola dan sering mewakili kotanya di kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional. Hari Jumatnya, aku dan bosku pun menjemput Dr. Fahri di bandara. Halo Dr. Fahri, selamat datang. Sendirian saja dokter, sambut kami padanya. Ketika kami berdua sudah bertemu di pintu penjemputan, sambil menyalaminya yang nampak segar dengan celana, katun hitamnya, dan kaos lengan panjang berwarna kremnya itu. Yah, saya sendirian saja, habis istriku, masih sibuk cari duit terus. Wah, Mayang, kamu masih seperti dulu saja, tetap awet muda dan tetap cantik. Balasnya dengan tersenyum, memamerkan giginya yang putih rapi itu. Ketika kami bertiga sudah di dalam mobil, aku pun bertanya, Dr. Fahri, kita mau kemana dulu nih? Tanyaku. Kita langsung saja ke hotel dulu, aku mau ganti baju dulu. Sudah lengket ini rasanya, jawab Dr. Fahri. Gak makan siang dulu saja Dr. Fahri? Tanya bosku menimpali. Walaupun sebenarnya saat itu sudah lewat waktu untuk makan siang. Gak usah, tadi saya sudah makan di pesawat, dan sekarang masih kenyang, jawabnya sambil kembali memperlihatkan giginya yang putih. Kalau begitu kami akan antar dokter ke hotel dulu, supaya dokter bisa istirahat dulu, dan nanti malam biarlah Mayang yang jemput dokter untuk makan malam, atau mungkin dokter mau pergi kemana gitu, karena saya tidak bisa ikut, saya ada janji dengan orang. Jelas bosku itu pada Dr. Fahri. Dalam hati aku langsung berkata, bakalan jadi malam yang panjang nih, tapi ya inilah bagian dari pekerjaanku. Jadi ngerepotin nih, sahut Dr. Fahri berbasa-basi. Selanjutnya kami antar Dr. Fahri ke sebuah hotel yang tentu saja dibiayain oleh perusahaan di mana aku bekerja. Setelah check-in dan mengantar Dr. Fahri ke kamarnya, aku dan bosku pulang ke kantor. Kemudian aku pun langsung pulang ke rumah untuk mandi dan ganti baju. Sampai di sini aku masih tetap belum mempunyai perasaan apa-apa terhadap Dr. Fahri itu.
Jam 6:10, aku telah sampai di hotel, di mana Dr. Fahri menginap. Aku ketuk pintu kamar Dr. Fahri itu. Tidak lama kemudian, pintu kamarnya pun dibuka dan alamak, Dr. Fahri saat itu keluar dengan dandanan yang baru kali ini aku melihatnya. Dr. Fahri berdandan ala pemuda pada umumnya. Dari sinilah awalnya aku mulai melihat daya tarik dari Dr. Fahri. Sejenak aku terpesona. "Mayang, kenapa kamu bengong begitu? Ayo kita jalan sekarang," ucap Dr. Fahri mengagetkanku. Iya, ayo. Mau kemana kita dokter? Jawabku agak gugup. "Mayang, aku mau beliin kado buat hadiah keponakan bapak yang mau menikah hari Sabtu besok. Dan aku mau beliin dia kalung emas saja. Jadi kamu antar aku ke mall yang ada toko emasnya. Setelah itu kita makan malam di tempat yang sedikit sepi pengunjung saja. Biar santai," kata Dr. Fahri setelah berada di dalam mobil inventarisku itu. "Beres, bos," jawabku setengah bercanda. Singkat cerita, kami malam itu hanya pergi ke mall untuk membeli apa yang dia cari dan dilanjutkan dengan acara makan malam saja. Kemudian langsung pulang ke hotel. "Besok, rencana mau kemana lagi, dokter?" tanyaku saat sudah sampai di lobi hotel. "Paginya, aku nggak ada acara kemana-mana. Kamu nggak usah jemput saya," jawabnya. "Kalau begitu saya dan bos saya akan menjemput dokter untuk makan siang." "Itu yang bos saya pesan tadi, untuk acara besok," jelasku lagi padanya. "Oke kalau begitu, thanks ya Mayang," sahutnya. "Baik dokter, saya pamit dulu ya. Selamat malam," sahutku. Selanjutnya, aku pun langsung pulang. Keesokan siangnya, kami hanya pergi untuk makan siang. Selesai jam kantor sekitar jam 5 sore, ketika itu aku sudah bermaksud untuk pulang. Tiba-tiba terdengar bunyi dering di HP-ku, ketika aku lihat ternyata Dr. Fahri yang menelpon. "Mayang, kamu sekarang ada di mana? Kalau masih dekat dengan hotel, kamu mampir dulu ke sini ya." Terdengar suara Dr. Fahri dari seberang HP itu. "Baik dokter, kebetulan saya baru akan keluar kantor. Saya akan langsung ke sana sekarang," jawabku. Setengah jam kemudian, aku sampai juga di hotel tempat Dr. Fahri menginap. Aku langsung mengetuk pintu kamarnya. Ketika pintu dibuka, muncul Dr. Fahri dengan penampilan yang begitu meningkatkan adrenalinku. Karena apa yang selama ini tidak pernah aku lihat darinya, itu terpampang di depan mataku dalam jarak yang begitu dekat. Tetapi sayangnya bagian yang lebih ke bawah tidak bisa terlihat. Karina ditutup dengan handuk. "Ayo kamu temani aku berenang." Karena tadi, pas aku jalan-jalan di kolam renang, tiba-tiba saja aku jadi kepingin berenang. Tapi aku malas renang sendirian. Makanya aku panggil kamu datang buat temenin aku, ucapnya pada saat dia sudah membuka pintu kamarnya itu. "Tapi saya nggak bawa pakaian renang, dok," sahutku agak bingung. "Kan bisa beli di kantin kolam renang hotel. Ayo, pokoknya temani aku berenang. Ambil tuh handuk hotel yang satunya," ucapnya setengah memaksa. Aku pun nggak bisa menolaknya. Selanjutnya, kami berdua pun menuju ke kolam renang hotel itu. Setelah sampai di kolam renang itu, Dr. Fahri langsung menuju kolam dan meletakkan handuknya di bangku di pinggir kolam. Aku segera membeli pakaian renang dan menuju kamar ganti. Setelah itu, aku pun menyusul Dr. Fahri yang sudah lebih dulu masuk ke kolam itu. Sayang aku nggak sempat melihat Dr. Fahri ketika membuka lilitan handuknya itu, karena saat itu aku lagi di kantin untuk beli baju renang. 1 jam berlalu kami berenang dan kadang sambil cerita ke sana kemari. Langit pun mulai gelap dan lampu lampu di sekitar kolam renang sudah mulai dinyalakan. Dr. Fahri mengajakku untuk berhenti. Aku pun setuju. Dan inilah saat yang aku tunggu-tunggu, yaitu saat dia naik dari kolam itu, dan aku bisa melihat apa yang sedari tadi membuatku penasaran itu. Benar saja aku melihat, kalau ternyata Dr. Fahri, walaupun kulitnya berwarna coklat, tapi seperti ada daya tariknya tersendiri di mataku. Pikiranku pun mulai macam-macam, apalagi saat naik ke pinggiran kolam itu, dia sempat menoleh sambil tersenyum ke arahku. Sepertinya dia tahu aku bakalan terpesona melihatnya. Dan memang begitulah kenyataannya. Tapi aku segera berusaha meredamnya. Aku pun segera ikut keluar dari kolam dan mengambil bajuku. Aku jadi ingat kalau kami nggak bawa sabun atau sampo buat bilasnya. "Kita bilas di kamar hotel saja, Mayang. Lebih enak. Di sana kan ada air pahnua was-wasnya," usulnya padaku sambil melilitkan handuknya. Aku pun melilitkan handukku. Sedangkan kostumku, aku tenteng. Sepertinya Dr. Fahri tahu apa yang ada di dalam pikiranku di malam itu. Kami pun menuju ke kamar hotelnya. Saat kami tiba di dalam kamar dan pintu sudah kami kunci, tiba-tiba saja tangan Dr. Fahri menarikku seraya berkata, "Yuk, kita bilas sama-sama saja, Mayang." Aku tentu saja kaget. Dan tentu saja aku pun gak mau menolak ajakannya itu. "Bener nih?" tanyaku untuk meyakinkan. Dr. Fahri hanya tersenyum
sambil tangan kanannya terus menarikku, sedangkan tangan kirinya melepaskan handuknya dan membiarkannya berserak di lantai. Aku pun mengikuti ajakannya itu dengan tersenyum senang. Sesampainya di dalam kamar mandi, Dr. Fahri langsung saja menghidupkan air pahnuas dan menutup lubang bathtubnya sehingga mulai terisi air. Dengan tersenyum dan memandangku, Dr. Fahri pun mempersiapkan dirinya untuk demikian. Seketika itu juga kakiku agak goyah melihat pemandangan yang ada saat itu. "Jangan bengong saja, ayo kita mandi," ucapnya. Aku pun segera tersadar dari kekagumanku itu. Aku pun menarik napas panjang berulang-ulang untuk mencoba menguasai diriku. "Oke dokter," sahutku seraya ikut bersiap-siap, dan tidak aku sangka-sangka, ternyata Dr. Fahri ikut membantuku. Akhirnya malam itu pun acara demikian. Kami berdua berubah menjadi acara saling bantu menuju ke puncak. Tetapi ketika di tempat demikian itu, tidak ada yang berhasil sampai puncak itu. Karena setelah semakin seru, Dr. Fahri mengajak aku titik-titik yang sebenarnya. Selesai Mamdiwe, Dr. Fahri langsung menarikku ke tempat TDR. Aku disuruh duduk di pinggir kasur, dan dia segera berdemikian. Aku yang tahu apa yang ingin dikerjakannya hanya menurut saja. Benar saja, apa yang aku perkirakan. Dengan pandainya Dr. Fahri berhasil membuatku melayang-layang malam itu dengan caranya itu. Setelah dirasa cukup, Dr. Fahri segera berdiri. Selanjutnya aku pun meminta dia untuk tetap berdiri, dan sambil duduk aku mulai berusaha memberikan seperti apa yang sekiranya mampu membuatnya kesenangan. Dan ternyata berhasil. Sehingga dengan tidak sabar Dr. Fahri pun mengajak aku bergeser ke tengah bed hotel itu untuk melanjutkan pada sesi yang lebih menyenangkan. Akhirnya malam itu aku pun diminta untuk menemani Dr. Fahri tidur di hotel itu. Dan kami mengulanginya berulang kali. Hingga tak terasa, kami berdua tertidur dengan pulas. Hari-hari selama Dr. Fahri di kotaku itu, kami berdua terus saja mengulangnya, hingga dia pulang ke kotanya. Ternyata apa yang ada dalam pikiranku selama ini salah, yaitu pria dengan kulit gelap itu kurang menarik. Setelah apa yang aku alami dengan Dr. Fahri, barulah aku tahu kalau ternyata pria seperti Dr. Fahri ini sungguh sangat berbeda karena mampu berlama-lama dan berulang. Dan tentunya sensasinya itu guys, sungguh tak bisa aku katakan. Demikianlah kisahku dengan Dr. Fahri yang berkulit gelap. Sekian dan terima kasih. Semoga terhibur.